Haji Habib bin Buja, pewakaf di Makkah, asli keturunan negeri Aceh, bukan Ba'alwi. Ini merupakan tulisan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani tanggal 20 Mei 2026 yang memberikan informasi bantahan terhadap klaim dari klan Habib Ba'alwi yang menyatakan bahwa Haji Habib bin Buja itu merupakan dari klan Habib Ba'alwi dengan marga Al-Habsyi. Klaim-klaim serupa juga dilakukan oleh klan Habib Alwi terhadap berbagai tokoh pribumi leluhur Nusantara lainnya. Pada kesempatan tulisan ini, Kiai Imad memberikan bantahan tentang klaim dari klan Habib Alwi terhadap Haji Habib bin Buja. Sejarah bukan dibangun berdasar asumsi, bukan pula berdasar katanya, tetapi ia dibangun berdasar bukti sumber primer yang valid. Setiap klaim sejarah mempunyai tujuan, tetapi hakikat sejarah tidak peduli dengan tujuan itu. Ia berjalan sendiri sesuai dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Sejarah Haji Habib bin Buja Al-Asyi Al-Jawi, seorang putra Aceh. Dalam dokumen sejarah valid, ia tercatat sebagai seorang dermawan yang telah mewakafkan asetnya di Makkah Al-Mukarramah pada tahun 1809 Masehi. Ia mewakafkan tanah dan rumah di sekitar kampung Al-Qusaisyah yang sekarang berada di sekitar Bab Al-Fath antara Marwah dan Masjid Haram. Lalu pada masa Raja Malik Saud bin Abdul Aziz, pemerintah Saudi melakukan pengembangan Masjidil Haram. Tanah wakaf Haji Habib bin Buja untuk masyarakat Aceh terkena proyek tersebut. Wakaf Haji Habib digusur dengan pemberian ganti rugi. Badan pengelola tanah wakaf itu kemudian menggunakan uang tersebut untuk membeli dua lokasi lahan, yakni di daerah Ajyad sekitar 500 dan 700 meter dari Masjidil Haram. Kedua tanah ini kemudian menjadi aset wakaf. Lahan pertama dengan jarak 500 meter dari Masjidil Haram dibangun hotel bintang 5 dengan kamar sekitar 350-an unit. Di lahan kedua dengan jarak 700 meter dari Haram dibangun hotel bintang 5 dengan kamar sekitar 1000 unit. Dari keuntungan lainnya, Nazir membeli dua area lahan seluas 1.600 meter persegi dan 850 meter persegi di kawasan Aziziyah. Tahun 2009, di kedua lahan ini dibangun pemondokan khusus untuk jamaah asal embarkasi Aceh. Aset wakafnya itu kemudian diberi nama Baitul Asyi. Hari ini manfaat wakafnya dinikmati oleh jamaah haji asal Aceh. Setiap jamaah mendapat dana wakaf 2.000 real, sekitar 9,3 juta rupiah per orang. Baitul Asyi kini dikelola secara profesional oleh Syekh Dr. Abdul Latif Balto. Hari ini, manusia dermawan putra asli Aceh itu kesejarahannya disimpang siurkan. Ada yang mengatakan bahwa Haji Habib bin Buja adalah seseorang dari marga Ba'alwi. Nama aslinya, katanya, Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi. Di media sosial disebarkan berita bahwa rakyat Aceh mempunyai hutang jasa kepada klan Ba'alwi karena wakaf yang dinikmati jamaah haji asal Aceh diwakafkan oleh seorang Ba'alwi. Tidak hanya status di media sosial, bahkan situs resmi Kemenak Aceh pun menarasikan yang sama, bahwa Haji Habib adalah seorang Ba'alwi. Tetapi, narasi sejarah yang tidak mempunyai bukti tidak bisa menipu orang yang mempunyai disiplin ilmu sejarah. Seorang filolog asal Aceh, Hermansyah M. Th. M. Hum, menyodorkan data dan bukti yang valid, berupa sebuah akta ikrar wakaf dan ketetapan pejabat berwenang di Makkah. Dokumen resmi itu tertanggal 18 Rabiul Awal, saya ulangi, dokumen resmi itu tertanggal 18 Rabiul Akhir 1224 Hijriah atau 1809 Masehi. Dokumen itu masih tersimpan di Makkah Al-Mukarramah. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa nama asli pewakaf Baitul Asyi adalah Haji Habib bin Buja Al-Asyi Al-Jawi. Kata haji menunjukkan ia seorang haji. Kata Al-Asyi menunjukkan dia seorang putra Aceh. Dalam dokumen itu jelas disebut Al-Asyi, bukan Al-Habsyi. Kata Al-Jawi adalah kata lain dari Nusantara atau Indonesia hari ini. Jadi nama Haji Habib bin Buja bukan berarti ia seorang yang bergelar Habib,
dalam kurung gelar untuk seorang cucu Alwi bin Ubaid yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi karena memang bangsawan Aceh ini bernama Habib. Berikut ini adalah tampilan dari dokumen yang dimaksud. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca isi dokumen berbahasa Arab tahun 1809 itu sebagai berikut. Terjemahan teks dokumen pengesahan wakaf Haji Habib bin Buja Al-Asy tahun 1809 Masehi. Wakaf yang tersebut dan terkandung dalam baris-baris di bawah ini telah disahkan, dan saya telah memutuskan keabsahan dan keberlakuannya baik menyangkut hal umum maupun hal khususnya. Dicap oleh fakir kepada Allah Ta'ala, Abdul Hafiz bin Almarhum Darwisi Al-Ujaimi, Qadhi Makkah Al-Musyarrafah pada masa ini. Semoga Allah memaafkannya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Segala puji bagi Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Dekat, yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat, Maha memperkenankan yang tidak akan rugi dalam kurung sia-sia orang-orang yang berniaga dengannya. Ia menjanjikan bagi orang-orang yang bersedekah pahala yang besar dan menyediakan bagi orang-orang yang berbuat baik surga dan kenikmatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya, mengasihi serta menganugerahkan kenikmatan dan kemurahannya kepada mereka, serta senantiasa maha lembut dan maha pemurah terhadap mereka. Ia mengajukan ancaman bagi orang yang kufur dan menjanjikan tambahan nikmat bagi orang yang bersyukur. Ia memberikan keinginan orang yang sabar dan menyampaikan cita-cita orang yang menghadapnya. Ia menyelamatkan orang yang menyerahkan diri kepada ketentuannya dan memberi keamanan bagi orang yang berlindung kepadanya. Ia memberikan kenikmatan bagi orang yang membersihkan diri dengan banyak bersedekah dan mengangkatnya ke setinggi-tinggi derajat. Maka hendaklah setiap hamba berbuat apa saja bentuk kebaikan agar itu menjadi simpanan di sisi Allah. Dan Allah niscaya memberikan kepada pahala dan balasan atas kebaikan tersebut. Allah niscaya membalas kebaikan itu dengan sebaik-baik balasan, yaitu dengan menghimpunkan baginya kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Allah menyebutnya dalam golongan hamba-hambanya yang gemar bersedekah lewat firman-Nya. Orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa, maka bagi mereka berita gembira. Yunus ayat 63-64. Kita memujinya atas anugerahnya yang melimpah, membentang panjang lagi sempurna, dan kita mensyukurinya atas kemurahannya yang susul menyusul, mencukupi lagi meliputi. Kita bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah, Maha Esa lagi tidak ada sekutu baginya. Maka inilah sebagus-bagus hikmah, kebijaksanaan yang diucapkan lidah dan disampaikan seorang manusia kepada manusia lainnya. Dan kita bersaksi bahwa penghulu kita Muhammad adalah hamba dan rasulnya, yang diutus dari Tihamah yang dipayungi awan. Beliau yang bersabda, dan sabda beliau adalah seutama-utama dan sebenar-benar hiasan bagi perkataan setiap orang yang berbicara. Setiap hamba berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Adapun kemudian dari itu, manakala Tuan yang mulia, Haji Habib bin Buja Al-Asy Al-Jawi, melihat bahwa dunia yang rendah ini adalah negeri kemusnahan, dan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal, dan kesanalah kembali dan berpulang. Maka Tuhan itu mempersembahkan untuk dirinya sesuatu yang bermanfaat demi mencapai ridho Allah, serta mendapatkan pahalanya yang besar pada hari di mana Allah niscaya memberikan balasan bagi orang-orang yang bersedekah, dan tidak akan menyia-nyiakan balasan orang-orang yang berbuat baik. Dan untuk melaksanakan sabda penghulu para Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila mati anak Adam, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, sedekah jariah yang terus mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Karena wakaf merupakan sedekah jariah, maka Tuan yang mulia Haji Habib bin Buja Al-Asy tersebut telah hadir dalam majelis syar'i di depan hadirat Tuan kita, penghulu para ulama besar, kebanggaan seluruh qadhi dunia, kamus balaghah dan suluh segala pemahaman, pencatat seluruh masalah dan hukum-hukum pada masa ini di negeri Allah yang haram, seorang yang mengharapkan kelembutan Tuhannya yang tersembunyi, hakim syar'i dalam mazhab Hanafi, yang meletakkan tulisan dan capnya yang mulia di atas, dalam kurung, di kepala lembaran ini. Semoga Allah melestarikan keutamaan dan kemegahannya serta meninggikannya
Lalu ia mewakafkan, menahan, menjadikannya di jalan Allah, menyedekahkan, mengekalkan dan mempertegas hal-hal yang akan disebutkan berikut ini. Yang semua itu berada dalam kuasa, milik, kewenangan, kepunyaan, serta kepemilikannya sampai dengan waktu ia menerbitkan wakaf ini. Dan itu atas dasar kwitansi pembelian yang dikeluarkan di hadapan hadirat Tuan kita Hakim Syar'i yang telah disebutkan di atas. Yang saya maksud di sini ialah keseluruhan sebuah rumah yang berada di Makkah Al-Musyarrafah di Gang Al-Qusaisiyah yang meliputi ruang-ruang bangunan di atas dan di bawah, berbagai sarana utama, ruang kantor, dan berbagai sarananya, bak air di batas-batas areal tanah serta seluruh sarana pendukungnya, serta hak-hak syar'i yang membatasinya secara lengkap. Areal tanah itu dibatasi 4 batas: Sarhah, halaman rumah, Al-Miski di timur, Tanah Sabil di barat, dan di situ pintunya. Wakaf Syekh Ali Al-Kharashi di utara, dan batas akhirnya Sarhah Al-Miski. Di situ ada tempat bersama yang ruang atasnya termasuk dalam wakaf ini, sedangkan ruang bawahnya tidak termasuk. Di sebelah selatannya berbatasan dengan kepunyaan ahli waris Said bin Husain Atof al-Bundukji, dan batas akhirnya kepunyaan ahli waris Yahya bin Fadil Ahmad Az-Zamzami, dengan batas-batas, hak-hak, ruang-ruang, dan halaman-halaman, sarana-sarana utama dan pendukung, aliran-aliran air dan lainnya yang termasuk dan diliputi oleh rumah ini berdasarkan syarak yang semuanya telah diketahui oleh pewakaf, wakif, sebagai pengetahuan yang syar'i, yang menjauhkan ketidaktahuan secara syarak. Semua itu menjadi wakaf yang sah. Penahanan dalam kurung habs wakaf yang terang dan terpelihara, tidak boleh dijual, tidak dihibahkan, tidak digadaikan, tidak diwarisi, tidak dimiliki, tidak dipermilikkan, tidak diganti, tidak dialihkan, tidak dibagi, tidak boleh dirusak dengan apapun bentuk pengerusakan, tapi tetap dijaga sebagaimana aslinya, dengan mengindahkan syarat-syarat yang dijelaskan nantinya, dan dengan memperhatikan pengagungan hak Allah dan keridhoannya. Wakaf tersebut tidak dapat dibatalkan oleh karena masa yang telah berjalan lama, tidak dapat dilemahkan oleh karena waktu yang sudah berbeda, bahkan semakin berjalannya waktu, semakin tambah menguatkannya. Setiap kali datang masa baru, maka semakin mengekalkannya, dan bertambah lama, bertambah kuat dan kokoh. Pewakaf telah mengadakan wakafnya ini untuk kelompok orang-orang Aceh yang datang dari bumi negeri Aceh dari Jawi untuk melaksanakan haji, dalam kurung para haji, dan tinggal di Makkah Al-Musyarrafah. Jika orang-orang Aceh yang tinggal di Makkah sudah tidak ada lagi dan para jamaah haji dari Aceh tidak datang lagi, maka diwakafkan untuk para penuntut ilmu dari Jawi yang tinggal di Makkah Al-Musyarrafah. Jika mereka semua sudah tidak ada lagi dan tidak ada seorang pun lagi, maka diwakafkan kepada penuntut ilmu dari penduduk Makkah yang bermazhab Syafi'i. Jika semua mereka sudah tidak ada lagi dan tidak seorang pun lagi, maka diwakafkan untuk berbagai kepentingan Masjidil Haram. Pewakaf, semoga Allah memberikan berbagai kebaikan kepadanya, mensyaratkan dalam wakafnya ini syarat-syarat yang telah ditegaskan untuk dilaksanakan, serta menjadi rujukan dan pedoman. 1. Pengelolaan wakaf ini dan hak kuasa atasnya diberikan kepada Yang Mulia Syekh Muhammad Syalih bin Almarhum Syekh Abdus Salam Al-Asyi Al-Jawi, dan pengawas terhadap pengelola, nazir, dan para pengelola sesudahnya adalah Mufti Syafi'iyah di Makkah Al-Musyarrafah. 2. Pada saat Yang Mulia Syekh Muhammad Syalih hendak merantau atau berwasiat sebelum mati yang memang tidak dapat dihindari, maka hendaklah ia mencari pengelola untuk wakaf ini siapa saja yang ia pilih dan inginkan, dan hendaklah ia mewasiatkan wakaf ini kepada orang itu dan memberikan tugas pengelolaan kepadanya. 3. Apabila pengelola telah kembali ke rahmatullah dan meninggalkan anak-anak, maka hendaklah pengelolaan wakaf diberikan kepada yang lebih bijak dari anak-anak dan cucunya, dan demikian seterusnya. 4. Jika wakaf kemudian menjadi untuk para penuntut ilmu dari Jawi, maka pengelolanya adalah orang yang paling alim dan guru mereka. Dan jika menjadi untuk penuntut ilmu dari penduduk Mekah, maka pengelolaan wakaf dipegang oleh orang yang paling alim dari ulama Syafi'iyah dan guru bagi mereka. 5. Jika wakaf kemudian menjadi untuk berbagai kepentingan Masjidil Haram, maka pengelolaannya begitu pula dipegang oleh orang yang paling dipegang oleh orang yang paling alim dari ulama Syafi'iyah.
6. Apabila terjadi kehancuran yang merusak wakaf ini, maka pengelola menyewakannya dan segera membangun bagian yang hancur serta apa yang dapat mempertahankan wujud fisiknya. 7. Pengelola, nazir, dapat menempatkan siapa saja yang dikehendaki, disukai, dan dipilihnya dari penerima wakaf. Pewakaf, semoga Allah melimpahkan nikmat kepadanya, telah mengeluarkan wakafnya ini dari kepemilikannya, memutuskannya dari hartanya, menjadikannya sebagai sedekah di jalan Allah, dan haram baginya untuk selamanya. Serta diberlakukan hukum yang telah diterangkan di atas terhadap wakaf ini baik pada masa sekarang maupun di masa depan, baik dalam keadaan memungkinkan maupun tidak memungkinkan. Ia telah menarik kuasanya terhadap miliknya itu dan menyerahkan kepada pengelola yang mulia, Syekh Muhammad Syalih, untuk menjalankan tugas tersebut sesuai cara yang telah digariskan oleh pewakaf. Menarik kembali wakaf yang telah ditentukan dan ditulis dan ingin mengembalikannya ke dalam kepemilikannya dengan berpegang kepada pendapat Imam Al-Azam Abu Hanifah An-Nu'man, maksudnya begitu, bahwa pewakaf dapat menarik kembali wakafnya selama tidak tercatat dan tidak diputuskan oleh hakim syar'i, adalah hal yang ditentang oleh pengelola yang memegang hak kuasa secara sah dan berlaku berdasarkan pendapat kedua sahabat, dalam kurung Abu Hanifah. Maka dalam perkara ini hendaklah hakim syar'i memperhatikan sengketa di antara keduanya setelah perkara sengketa itu diajukan ke hadapannya. Dan hakim cenderung untuk memutuskan keabsahan dan keberlakuan, dalam kurung hak kuasa pengelola, karena dalam putusan demikian terdapat tambahan kebajikan dan kemaslahatan, maka hakim memutuskan keabsahan dan keberlakuannya, baik menyangkut hal-hal umum maupun hal-hal khusus, seraya memaklumi perselisihan pendapat di antara tuan-tuan para ulama terdahulu. Wakaf ini telah sempurna, berlaku dan dilaksanakan hukumnya, terikat dan ditanggung syarat-syaratnya, telah tetap hukum-hukumnya, serta menjadi sebuah wakaf di antara wakaf-wakaf kaum muslimin yang dihormati sebagai hak-hak Allah Ta'ala yang kuat serta dipertahankan dengan kekuatannya yang kokoh. Haram bagi setiap orang yang percaya kepada Allah dan hari akhirat dan mengetahui bahwa kepada Tuhannya ia kembali untuk menggugurkan wakaf ini, mengubah, merusak, menelantarkan dan berusaha untuk memusnahkannya, dan haram pula untuk membatalkannya atau membatalkan sebagian darinya baik dengan perintah atau fatwa atau dengan penggelapan atau penipuan yang halus atau dengan apapun cara pengurusakan. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 181. Perihal yang terjadi ini berlangsung dan ditulis pada 18 dari bulan Rabiul Akhir tahun 1224. Dan salawat Allah dan salamnya ke atas penghulu kita Muhammad beserta keluarga dan sahabat beliau. Demikian terjemah dokumen wakaf Haji Habib bin Buja tahun 1809. Perhatikan, tidak ada satupun kata dalam sumber primer itu yang mengaitkan Haji Habib bin Buja dengan marga Ba'alwi. Tidak ada nama Ba'alwi disebutkan dalam dokumen tersebut, sekalipun tidak ada nama Al-Habsyi dicatat dalam dokumen tersebut sekata pun. Tidak ada nama Abdurrahman dicatat sekalimat pun. Tidak ada kata bin Alwi disebutkan sesuara pun. Tidak ada disebut ia bernama Habib Abdurrahman bin Alwi sebagai nama atau sebagai alias. Ia adalah seorang putra bangsawan Aceh, putra asli Nusantara yang kaya raya dan dermawan. Gelarnya Al-Asyi yang berarti putra Aceh. Tambahan gelarnya Al-Jawi yang berarti Nusantara. Ia mensyaratkan dalam dokumen wakafnya bahwa wakafnya tersebut manfaatnya diberikan untuk orang Aceh. Jika kemudian tidak ada orang Aceh, maka manfaat wakafnya diberikan untuk orang Nusantara. Jika tidak ada lagi orang Nusantara yang ke Mekah, maka wakafnya diberikan untuk penuntut ilmu bermazhab Syafi'i di Mekah dari manapun asalnya. Perhatikan dengan seksama, ia tidak menyebut manfaatnya itu untuk klan Ba'alwi atau untuk orang Tarim atau orang Hadramaut. Jika saja ia adalah seorang klan Ba'alwi, maka ia akan menyebut Ba'alwi seperti ia menyebut Aceh. Ia akan menyebut Tarim seperti ia menyebut Jawa. Ia tentu akan berkata bahwa wakafnya untuk orang Aceh. Jika tidak ada, maka untuk orang Jawa Nusantara. Jika tidak ada, maka untuk klan Ba'alwi. Jika tidak ada, maka untuk orang Tarim. Jika tidak ada, maka untuk orang Hadramaut. Jika tidak ada, maka untuk orang Yaman.
Jika tidak ada, maka untuk orang Makkah dari manapun asalnya. Tetapi nyatanya tidak. Ia tidak menyebut nama Ba'alwi sekalipun. Ia tidak menyebut nama Tarim. Ia tidak menyebut nama Hadramaut. Ia tidak menyebut nama Yaman. Yang ia sebut adalah Aceh dan Jawa. Kenapa? Jawabannya karena ia putra Aceh asli dan orang Jawa Nusantara asli, bukan berasal dari klan Ba'alwi, bukan dari Tarim.